Desiran angin membelah wajahku dengan sepeda motor bututku. Aku meluncur, menerjang dan membelah jalanan yang berkelok di tepian parit. Deru angin yang begitu kencang menerpa wajahku yang penuh dengan semangat sore ini. Aku tidak pernah lelah untuk berusaha. Aku tidak pernah lelah untuk mencari sesuatu. Karena harus bisa bertahan dan menghadapi segala rintangan yang ada. Rasa lelahku membuat aku berhenti. Peluh di tubuhku karena sinar matahari cukup membakar. Panasnya menyengat dan membuat keluh di tubuhku semakin deras. Kuseka dengan kedua lenganku, walau sebenarnya kain atau baju yang kupakai sudah cukup mulai kotor dan berbau. Tetapi ketika dentingan suara itu ada, aku hanya bisa menikmati dengan seteguk air. Sebatang sigaret yang aku siapkan tidak terlalu mahal, karena di saat ini aku sedang terpuruk dalam perekonomian aku. Angin yang cukup kencang sedikit susah untuk menyalakan korek api gas yang aku bawa. Aku sedikit meringis karena ada gatal di sebelah atas punggung aku. Menerawang jauh di angkasa, dan aku selalu bertanya di dalam hati, sebuah selokan yang aku harapkan sekarang sudah banyak air. Kemarau yang kemarin sempat melanda membuat belahan tanah semakin membengkak. Tetapi kasih sayang Tuhan selalu diberikan untuk hamba-Nya. Tidak pernah bosan sebagai hamba yang beriman akan selalu memohon, memanjatkan doa serta bermunajat. Di kala malam bersimpuh untuk memohon hadirnya hujan membasahi permukaan tanah dan bumi ini. Aku tidak pernah tahu yang apa ada di depan aku. Mungkinkah ada ular yang berbisa atau lintah, ataukah memang hewan yang bisa membuat kakiku terluka, bahkan mungkin kena racun. Tapi inilah satu perjuangan hidup ketika aku punya peliharaan si kumis yang ada berada di rumah karena kekurangan pakan ataupun pelet. Karena aku dalam keterpurukan ekonomi saat ini, saya harus bisa memberikan satu kenyamanan, memberikan satu pakan yang pastinya punya nutrisi serta gizi dan protein yang cukup untuk si kumis. Satu persatu ku ambil keong-keong yang berada di parit. Mataku selalu menengok ke kanan dan ke kiri, dan aku yakin Tuhan akan selalu memberikan rezeki kepada orang-orang yang selalu berusaha. Walaupun hanya di kebun, walaupun hanya di hutan, walaupun hanya di parit. Insya Allah rezeki itu pasti akan selalu ada.
Satu persatu masih aku ambil dari parit. Sebenarnya aku tak tega, karena si keong harus menjadi mangsa si kumis. Tapi apalah daya, aku butuh, dan aku butuh. Kutatap jalanan yang cukup gersang karena kekeringan yang melanda di daerahku saat itu cukup lama. Banyak rumput-rumput kering yang pastinya mati. Tetapi deru geluduk di atas sana sungguh sangat mengobati kerinduan dari masyarakat dan petani untuk melanjutkan berkebun, untuk melanjutkan bercocok tanam, untuk mendapatkan rezekimu ya Allah. Dan pastinya hewan yang sangat membutuhkan air adalah keong. Akhirnya tumbuh banyak. Dia cukup bertahan dalam kekeringan. Dia cukup bertahan dalam kekurangan air. Dan hari ini, bulan ini, tahun ini, keong cukup berbangga karena curah hujan yang cukup padat, curah hujan yang cukup deras. Masih kulalui parit-parit yang cukup bening, masih kulalui dengan sepatu botku yang selalu melindungi di setiap jangka langkahku. Dan masih aku dapatkan rezeki keong-keong yang ada dan aku masukkan ke dalam kresek hitam yang aku bawa. Kamera yang selalu menemani aku sungguh sangat setia. Inilah keong, inilah nutrisi, inilah protein yang akan aku berikan untuk makanan istimewa buat si kumis. Lalu aku menengadahkan mukaku menerawang jauh ke depan. Sedikit terhenti dan harus ku berbelok ke parit yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu berikan hamba-Mu yang minta. Engkau selalu berikan hamba-Mu yang bekerja. Atas rizki-Mu hari ini, aku cukup puas mendapatkan beberapa kantong kresek dari keong-keong yang aku dapatkan. Mungkin bagi petani ini adalah musuh, karena keong akan selalu merusak tanaman. Tapi itu adalah makhluk Tuhan, dan dia butuh hidup, dia butuh makan. Tetapi aku sebagai manusia yang berpikir, aku juga membutuhkannya. Apakah ini memang bersalah harus membunuh dan membuat dia mati? Walau di dalam hatiku berperang, tapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa inilah salah satu menu yang istimewa buat si kumis. Kakiku terus beranjak, melangkah dan melangkah. Tidak pernah lelah tanganku untuk merogoh dan masuk ke dalam air. Terkadang keselamatan itu tidak pernah aku pikirkan, karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa hewan yang bisa menggigit lengan tanganku. Tapi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ketika kakiku melangkah, ketika tanganku mengambil keong-keong yang ada di parit itu, aku akan selalu berusaha waspada. Semoga hewan liar, ular, berbisa, lintah, ataupun hewan-hewan yang akan membuat tanganku semakin gatal atau terluka akan cepat menyingkir. Bunyi geluduk yang sempat aku dengar di atas sana membuat aku sedikit ragu, apakah aku bisa meneruskan ini? Tiupan angin pun masih cukup kencang menerpa wajahku yang sudah mulai cukup lelah. Berjalan jauh, melangkah,
Tapi aku tidak mau kalah. Aku tidak mau kalah dan aku tidak pernah mau menyerah. Tapi masih berartikah seandainya aku menyerah? Masih berartikah seandainya aku kalah? Hanya Tuhan yang tahu. Kita manusia hanya akan selalu berusaha tanpa ada kata lelah. Parit yang kulalui terkadang sangat mengganggu, tapi aku harus bisa. Dan ketika aku melewati daratan, aku pandang deretan gunung serta hutan belantara. Inilah keindahan alam desaku. Inilah keindahan hutanku, Indonesiaku. Dan betapa agungnya Engkau Sang Pencipta ketika ku tatap langit. Walaupun awan tipis menutupi, tapi matahari yang Kau tugaskan akan selalu bekerja. Ketika kulalui padang ilalang, aku menemukan satu perkebunan jagung yang cukup subur. Petani yang begitu gigih tanpa pernah mengenal lelah. Hujan, panas, mereka lalui dan bertahan dalam kucuran derasnya keringat. Aku mulai merapat. Rasa lelah sudah mulai mendera. Beberapa kantong kresek ataupun keong yang aku masukkan ke dalam kresek sudah aku tata. Sepeda motor bututku menanti, dan aku harus meneguk seteguk air putih yang aku bawa. Sigaret yang aku siapkan tidak terlalu mahal, walaupun aku harus ngutang dulu di warung. Tapi inilah yang membuat semangat buat merokok. Kuusap mukaku dengan lenganku, bajuku yang sudah cukup basah oleh keringat dan sedikit berbau. Tetap selalu setia untuk memberikan satu kenyamanan mukaku yang cukup basah. Aku teguk air putih itu yang aku bawa di dalam botol. Aku nyalakan sigaretku. Tiupan angin yang cukup kencang sedikit susah untuk aku nyalakan korek api gas yang ada di tangan. Tapi alhamdulillah kepulan asap sudah mulai aku bumbungkan jauh tinggi. Rasa lelahku yang mendera tubuhku tidak pernah mengurangi semangatku untuk selalu bekerja, selalu berusaha. Walau dalam kesendirian aku akan selalu melalui itu semuanya. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata payah. Terkadang sebagai manusia kita cukup menggerutu, tetapi kita tidak pernah putus asa. Sebulan rokok dari mulutku sedikit membuat hatiku tegar, melapangkan dadaku, dan aku akan semakin kuat. Ku tatap sebotol minuman yang ada di depanku, dan ku usap rambutku yang sudah mulai terasa basah. Tapi desiran angin cukup menyegarkan aku. Kenapa nasib ini seperti ini? Tetapi inilah jalan yang terbaik untuk aku. Semoga saja aku bisa berbagi dengan orang-orang yang masih membutuhkan aku. Aku menatap jauh ke depan. Inilah satu tantangan hidup. Jangan pernah menengok ke belakang. Kalaupun itu kamu lakukan, itu hanya sepintas. Karena ketika kita kembali ke dalam masa lalu masa depan kita untuk apa? Mampukah kita untuk melaluinya? Tetaplah kita untuk menata masa depan.
Kita tidak perlu menggerutu, kita tidak perlu menyerah. Ayo, siapkan wadah, niat, tekad, hembusan nafas yang kita keluarkan akan memberikan satu suara. Dan sepeda motor putih itu akan selalu menemaniku kemanapun berjalan. Selamat tinggal, sampai jumpa, pemburu daster.